Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedulur di Masali Satria dimanapun Anda berada, mudah-mudahan masih dalam keadaan baik-baik saja. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini sedulur saya kembali akan menurunkan atau mengijazahkan sebuah amalan gratis tanpa mahar. Tentunya silakan, nanti syaratnya cukup di copy itu di kolom komentar, itu saja. Amalan ini berkaitan dengan masalah kesuksesan kerezekian Intinya amalan untuk pengabul hajat atau pengabul keinginan, pengabul kemauan, cita-cita, tujuan, itu saja. Apakah sedulur ini punya cita-cita menjadi apa, pengen usahanya supaya lancar, pengen bisnisnya supaya berkembang, ingin karirnya supaya maju, supaya naik terus, derajatnya tinggi, kemudian dagangannya laris, apalagi untuk belajarnya sukses, dan semua yang sedulur cita-citakan, yang sedulur hajatkan, yang sedulur sedang ada tujuan Dan amalan ini bersifat ibaratnya tak terbatas. Tak terbatas itu maksudnya cukup kita lakukan amalan ini setiap hari. Nah, kemudian sedulur silakan berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang sedang sedulur hajatkan. Namun saran saya, ketika sedulur mengamalkan amalan ini, silakan satu tujuan dulu, tentukan satu tujuan dulu. Jadi kalau satu tujuannya sudah sukses, sudah goal, baru nanti bisa lanjut ke tujuan yang lain. Jadi supaya kita fokus. Jadi jangan terlalu detail, jangan terlalu banyak apa yang kita minta Supaya apa? Supaya mengerucut supaya fokus gitu. Kalau kita mendetail bisa di doa yang lain gitu lah. Di doa habis sholat hajat, sholat duha itu bebas. Silakan doa yang lain. Nah, doa yang khususnya, contoh sedulur ingin supaya lulus tes kerja. Nah, nanti bisa mengamalkan ilmu, atau lulus menjadi P3K, lulus menjadi sarjana, lulus menjadi manajer dan lain sebagainya, atau supaya jualannya laris, berkembang, usahanya sukses. Itu difokuskan satu titik itu dulu satu tujuan. Jadi jangan banyak-banyak supaya fokus, supaya lebih mengena. Kemudian bagaimana cara melakukan tata caranya amalan untuk pengabul segala hajat ini atau pengabul tujuan ini? Silakan nanti sedulur istiqomahkan atau rutinkan atau secara ajeg setelah sholat duhur. Sehabis sholat duhur ambil Quran, kemudian silakan buka surat Yasin surat Yasin. Nah, kemudian dibaca surat Yasinnya sebanyak 1 kali saja dibaca, jangan buru-buru bacanya, baca dengan sesuai tajwid kalau bisa kalau sedulur sudah paham tajwid, sesuai tajwid. Kalau saya belum paham tajwidnya, minimal bisa dibaca Qurannya tuh. Silakan sambil kita belajar, nanti terus belajar, jangan pernah berhenti untuk belajar. Kemudian setelah kita baca surat Yasin selesai, setelah itu silakan utarakan hajat keinginan sedulur keinginan apa yang sedulur inginkan atau yang sedulur minta, langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah atau perantara daripada surat Yasin yang sedulur baca. Minta dengan sungguh-sungguh, dengan fokus, dengan mantep, bahwa
apa yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan dikabul. Jadi jangan berpikir negatif, jangan berprasangka buruk ya. Ada prasangka yang tidak baik, ini dikabul enggak ini. Jangan. Positive thinking, harus yakin ya bahwa doa yang sedulur panjatkan akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah nanti kapan dikabulnya itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Biarlah kita, urusan kita ini ikhtiar dan berdoa. Selanjutnya itu adalah urusannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita mengatur ya, biarkan kita hanya mampunya berusaha dan berikhtiar serta berdoa. Nah, urusan selanjutnya adalah tanggung jawab atau kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak kita, bukan tanggung jawab kita. Ya, itu supaya kita paham. Jangan sampai kita lama baca amalan ini kok nggak dikabul gitu. Apakah doanya nggak mempan, surat yasinnya nggak mempan? Nggak seperti itu. Mungkin ada keraguan dalam diri kita, ada rasa was-was, ada kurang percaya dan lain sebagainya. Itu faktor terhambatnya doa kita. Dan mungkin juga karena kita sering melakukan perbuatan yang kurang baik, sholatnya kurang lengkap, sholat 5 waktunya bolong-bolong, ibadahnya nggak bagus gitu. Terus perbuatan kita sering melakukan maksiat dan lain sebagainya, itu hal-hal yang harus kita hindari. Baik, seperti itu untuk amalan pengabul segala hajat. Mudah-mudahan sedulur paham dan bisa mengamalkan amalan ini. Itu yang bagi yang banyak utang, yang sedang punya masalah dan lain sebagainya, silakan diamalkan ya. Silakan di Qabiltu di kolom komentar sekali lagi, dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share dan dibagikan ya. Tentunya share ya sama dengan bagikan ke saudara-saudara sedulur atau teman sedulur yang mungkin juga membutuhkan amalan ini. Semoga bermanfaat. Wa muwafiq ila qomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.